Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 3, relasi dan fungsi part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Senin, tanggal 9 Oktober 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Memahami relasi. Di sini ada Bapak dan Ibu, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Di sini ada 1, 2, 3, 4 itu adalah anak kandung. Anak kandungnya berarti Adim, Idris, Halim, Tohir. Kemudian sama pasangan mereka masing-masing, Adim dengan Sulastri, Idris dengan Mai, Halim dengan Ririn, dan Tohir dengan Fatimah. Kemudian anaknya yang disebut Wafi itu anak Adim dan Sulastri, Faisal, Alu, Rizki itu anak Pak Idris dan Mai, dan Alvin, Najwa anak Halim dan Ririn, dan Suci anak Tohir dan Fatimah. Oke, untuk memahami bentuk penyajian relasi. Sekarang antara murid dengan bangku masing-masing. Apakah itu relasi atau fungsi? Coba kalian pikirkan. Tabel memahami relasi. Oke. Diagram panah yang pertama, himpunan A 1 2 3 4, B A B C. Nah, di sini himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 2, A, 3, A, dan 4, A. Oke, dikasih himpunan. Kemudian yang kedua, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya ABC. Di situ terlihat tanda panahnya. Berarti himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 1, B, dan 1, C. Kemudian yang ketiga, panahnya perhatikan jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, dan 2, C. Oke, paham? Pengertian relasi. Relasi atau hubungan adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Seperti tadi contoh di depan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya, relasi di sini faktor dari himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 4, dan 6. Nah, jika di sini faktor dari berarti bacanya 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 4, dan 1 faktor dari 6. Kemudian 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Oke, maka tanda panahnya ada 6.
Nah, di sini ada istilah domain, kodomain, dan ring. Nah, dari diagram tersebut, maka dapat ditentukan ketiga macam tersebut ya. Sekarang contohnya di diagram panah. Himpunan nama orang dan yang satunya himpunan profesi. Nah, yang A itu Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Saskia Gotik, Soimah, Vicky. Yang himpunan profesi, kemudian pesepak bola, penyanyi, drum band, host televisi, pembalap MotoGP. Oke, perhatikan diagram panahnya. Yang Ronaldo itu berarti pesepak bola, Pedrosa berarti pembalap MotoGP, dan seterusnya. Berarti yang disebut domain atau daerah asal itu adalah yang himpunan nama orang. Jadi anggotanya adalah Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Saskia Gotik, Soimah, dan Vicky. Nah, untuk kodomain atau daerah kawan itu disebut himpunan yang profesi, komedian, pesepak bola, penyanyi, drum band, host televisi, pembalap, MotoGP. Dan ring itu adalah daerah hasil, itu anggotanya komedian, pesepak bola, penyanyi, host televisi, pembalap MotoGP. Nah, yang disebut ring itu adalah himpunan kawan yang mempunyai pasangan dari himpunan asal atau daerah asal. Bagian dari diagram panah. Yang pertama, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah lawan, ring adalah daerah hasil. Perhatikan di sini domainnya 1, 2, 3, 4, 5, kodomain A, B, C, D, E. Maka dari diagram disebut, dari samping domainnya 1, 2, 3, 4, 5, kodomainnya sudah ada juga. Nah, ringnya itu adalah yang A, C, D, E. B-nya tidak ikut karena dia tidak punya pasangan. Nah, penyajian relasi dan contohnya. Nah, dalam mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, pertama kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Oke, kalau kata-kata, misalkan seperti ini. Pada hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8A diperoleh, Abdul suka pelajaran matematika dan IPA, Budi suka pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, Chandra suka pelajaran olahraga dan keterampilan, Dini suka pelajaran kesenian bahasa Inggris, sedangkan Elok suka pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, data yang tadi dibuat tabel, yaitu tabel data pelajaran yang disukai kelas 8A. Nama siswa, Abdul Budi Chandra Dini Elo, dan pelajaran yang disukai. Abdul Matematika IPA, Budi IPA IPS Kesenian, dan seterusnya sesuai data yang di depan tadi. Kemudian diagram panahnya, sama, himpunan A ditulis dengan Abdul Budi Chandra Dini Elok dan himpunan B yang pelajarannya tadi matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan olahraga. Nah, tinggal ditarik panah dari himpunan A ke himpunan B sesuai data yang ada. Jadi Abdul itu suka matematika dan suka IPA, Budi suka IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Kemudian itu bisa digambar juga dalam diagram kartesius. Jadi untuk yang sumbu X atau sumbu mendatar itu adalah nama siswa, berarti yang Abdul Budi Chandra Dini Elo, dan yang tegak sumbu Y itu disebut pelajarannya atau mata pelajarannya. Jadi ada matematika, IPS, IPA, bahasa Inggris, kesenian, dan seterusnya. Kemudian dikasih noktah. Abdul suka matematika dan IPA, Budi suka IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan pasangan berurutan atau HPB. Nah, HPB dari himpunan A ke himpunan B yaitu
HPP sama dengan himpunan Abdul Matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi Kesenian, dan seterusnya. Untuk NHPB atau banyaknya anggota himpunan pasangan berurutannya adalah 12. Jadi ada hubungannya. 1, 2, 3, 4 sampai ke elok keterampilan. Itu berarti 12. Nah, ini contoh lagi untuk yang pertama, definisi relasi itu adalah dua himpunan A dan B adalah pemasangan anggota A dan anggota B. Contohnya di sini, jika A 236, B 2, 4, 6, 8, 10, 11, nah relasinya di sini adalah faktor dari. Nyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasang atau himpunan pasangan berurutan. Di sini diagram panahnya untuk himpunan A ada 23, 246 ya maaf. Kemudian faktor dari itu adalah relasinya dan B-nya 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, kita tentukan 2 faktor dari 2, berarti kita tanda panah. 2 faktor dari 4, tanda panah lagi. 2, 6, berarti faktor dari 6, tanda panah. Dan semuanya dicek. Kalau 6 berarti 6 doang. Nah, kemudian untuk diagram kartesiusnya, untuk yang ke kanan atau datar itu 2, 4, 6 sesuai anggota himpunan A. Kemudian yang naik itu sumbu Y 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. Kemudian di titik 2 faktor dari 2 berarti 2 ke bawah, 2 ke kiri, titik, dan seterusnya. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutannya berarti 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, dan seterusnya. Nah, banyaknya panah itu akan sama dengan banyaknya noktah pada poin B. Dan sama juga dengan banyaknya himpunan pasangan berurutan. Ketiganya harus sama semua. Nah, contoh selanjutnya, kalau diagram panahnya siswa itu Ali Bea Cita, ekskulnya bola, basket, tari, dan padus. Nah, tanda panahnya sudah ada, maka diagram kartesiusnya, berarti yang siswa itu Ali Bea Cita, dan yang ekskul itu adalah bola basket, tari, padus, dan kita titik. Kalau yang ada hubungannya. Jadi Ali dengan bola, Ali bola, titik, atau di nokta. Kemudian pasangan berurutannya Ali juga koma bola dan seterusnya. Jadi banyaknya panah sama juga banyaknya nokta dan sama dengan banyaknya pasangan berurutan. Untuk contoh yang ketiga, pelajaran misalkan diagram panahnya itu adalah Buyung Donivita Putri, B-nya IPS Kesenian dan seterusnya. Itu relasinya adalah pelajaran yang disukai. Jadi Buyung suka IPS, Buyung suka kesenian, Doni suka keterampilan, dan seterusnya. Contoh yang ketiga diagram kartesius. Jadi yang tadi dari diagram panahnya itu digambar menjadi diagram kartesius Buyung titiknya dengan IPS, Buyung dengan kesenian, Doni dengan keterampilan, Doni dengan olahraga, dan seterusnya. Dan himpunan pasangan berurutannya adalah Buyung, IPS, Buyung, kesenian, Doni, keterampilan, Doni, olahraga, dan seterusnya. Jadi banyaknya tanda panah sama juga dengan banyaknya noktah dan sama juga dengan banyaknya himpunan pasangan berurutan. Oke, udah jelas semuanya. Dari tadi contohnya udah banyak banget. Sekarang sampai ke LKPD 5, relasi dan fungsi part 1. Untuk soal yang pertama, diketahui diagram kartesius dengan relasi jenis pertandingan berikut. Nah, tentukan diagram panahnya, himpunan pasangan berurutannya, dan CNHPB atau banyaknya himpunan pasangan berurutan. Oke, perhatikan di sini gambarnya kelompok siswa.
Udin Djokodayu Siti Benitono, dan kelompok pertandingan catur, tenis meja, badminton, bola kaki, bola voli, dan teknik lapangan. Oke. Untuk soal yang kedua, perhatikan diagram panah berikut. Di yang anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, B 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, tentukan A diagram kartesiusnya, kemudian ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian B himpunan pasangan berurutannya, kemudian banyaknya himpunan pasangan berurutan, yang D domainnya siapa, B kodomainnya siapa, dan rangnya siapa. Oke, paham? Soal yang ketiga, diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B seperti berikut. Tentukan domainnya siapa, kodomain siapa, rank, himpunan pasangan berurutan, dan NHPB. Oke, kalian udah tahu. Soal nomor 4, diketahui diagram panah berikut himpunan dari A ke himpunan B dengan relasi F. Relasi F itu adalah fungsi. Nah, tentukan domainnya mana, kodomain, ring, himpunan pasangan berurutannya, dan EHPB, NHPB. Kemudian soal kelima, diketahui diagram kartesius dari sekelompok siswa dengan relasi ukuran sepatu. Tentukan domainnya yang mana, kodomain, ring, himpunan pasangan berurutan, dan NHPB. Oke, kalian udah tahu. Soal nomor 6, pilihan ganda diberikan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. HPB 2,1, 4,2, 6,3, 8, 4, 10, 5. Nah, relasi atau hubungan yang dapat diberikan untuk himpunan pasangan berurutan tersebut itu adalah apakah faktor dari, setengahnya dari, 2 kalinya dari, atau kuadrat dari. Kalian cek masing-masing. Soal nomor 7, pilihan ganda juga diberikan himpunan pasangan berurutan berikut. 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4. Nah, relasi yang tepat dan dapat diberikan untuk himpunan pasangan berurutan tersebut adalah apakah faktor dari, setengah dari, 2 lebihnya dari, atau kurang dari. Oke, soal nomor 8 masih pilihan ganda. Dari diagram panah di samping himpunan P ke himpunan Q, relasi yang benar adalah apakah kuadrat dari, akar dari, faktor dari, atau kelipatan dari. Berarti kalian bacanya dari himpunan P terlebih dahulu. Jadi apakah 4 akar dari 2? Kalau benar, lanjutkan coba apakah 16 akar dari 4, dan seterusnya. Kalau salah berarti diganti yang kuadrat dan faktor dari atau kelipatan dari. Soal nomor 9 masih pilihan ganda untuk domain 1, 2, 3, kodomain 1, 2, 3, 4, ring 2, 3, 4. Relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya adalah 1 lebihnya dari. Nah, dari pertanyaan atau pernyataan di atas yang benar, yang berhubungan dengan diagram panah di samping untuk himpunan A dan himpunan B, apakah A 1, 2, 3 benar? Apakah B 1, 2, 4 benar? Apakah C 1, 3, 4 benar? Ataukah D 2, 3, 4 yang benar? Oke, soal nomor 10, pilihan ganda lagi. Dari diagram kartesius berikut, pernyataan yang benar adalah A. Domain itu Buyung Donivita Putri. B. Kodomainnya Buyung Donivita Putri. C. IPS Kesenian Keterampilan Olahraga Matematika Bahasa Inggris. Apakah D. NHPB-nya 8? Oke, kalian cek mana yang benar. Oke, silahkan kerjakan LKPD 5, relasi dan fungsi part 1. Tulis jawaban kalian di kertas folio dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Ingat ya, di kertas folio, bukan buku tugas.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.